Ya, terima kasih Pak Ustaz atas penjelasannya masalah bidah tadi. Tadi pernyataan Pak Ustaz menyatakan bahwa bidah itu adalah termasuk ajaran yang sesat. Ya. Pertanyaan saya, kenapa ajaran itu sampai sekarang masih ada, sebagai masyarakat kita masih ada yang menentang? Menentang apa itu Pak? Menentang tentang ajaran sesat, ajaran bidah, ajaran Pak Ustaz tadi dalam pernyataannya menyatakan bahwa bidah itu adalah bagian dari termasuk ajaran yang sesat. Baik. Kalau tidak salah seperti itu. Kenapa sampai sekarang masih ada masyarakat yang menentang tentang bidah tadi? Terima kasih. Baik, begini Pak ya. Perbedaan pandangan di kalangan masyarakat, bahkan mungkin di sebagian ulama, itu disebabkan satu. Karena pengertian kosakata itu ada pengertian bahasa, ada pengertian istilah atau pengertian syar'i. Sehingga kadang-kadang berbeda, karena yang satu itu dia lihatnya secara bahasa, yang lainnya melihatnya secara syariat. Saya kasih contoh dulu yang mudahnya, yang mudah. Salat misalnya, salat ini kan kosakata. Salat, ya, dia berasal dari bahasa Arab, diserap masuk ke bahasa Indonesia. Apa itu salat? Apa itu salat? Kalau secara bahasa, salat itu adalah doa secara bahasa. Jadi salat secara bahasa adalah doa. Misalnya saja, orang yang terima zakat kan diperintah oleh Allah untuk mendoakan orang yang memberinya. Dan Allah sebut dalam Al-Quran, inna salataka sakanul lahum. Inna salataka sakanul lahum. Sesungguhnya salatmu itu memberikan ketenangan kepada mereka. Oh, saya tanya, apa yang dimaksud dalam ayat ini? Salatmu. Tentu maknanya adalah doamu. Jadi doamu itu akan memberikan ketenangan kepada mereka. Nah, itu makna bahasa Pak dari kata salat. Tapi kalau secara syariat, salat itu bukan hanya sekedar doa. Salat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim ma'an niyah. Salat itu adalah serangkaian ucapan, serangkaian perbuatan, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, disertai niat, baru disebut dengan salat. Itu makna syariatnya. Nah, sekarang saya kasih contoh kasus Pak ya. Ada orang duduk di pojok situ, duduk di situ Pak, di pojok, angkat tangan berdoa begini Pak, berdoa. Terus ada dua orang yang melihat, mereka diskusi, apa yang dikerjakan orang itu? Yang satu mengatakan dia salat, yang satu mengatakan dia tidak salat. Ini pernyataannya berbeda Pak ya, karena yang satu mengatakan dia salat, yang satu mengatakan dia tidak salat. Kenapa bisa beda? Yang satu mengatakan salat, yang satu mengatakan tidak salat, karena mereka melihat dari sudut pandang yang berbeda. Yang mengatakan dia salat karena melihat makna bahasa. Salat itu adalah doa. Jadi begitu melihat orang yang berdoa, dia katakan, oh salat itu. Yang satunya melihat salat itu secara syariat, bahwa salat itu serangkaian ucapan dan perbuatan, diawali diawali takbir, diakhiri salat, disertai niat. Oh berarti dia tidak salat itu. Sehingga ada hadis itu, agak lucu itu sebetulnya itu hadisnya. Nabi sampaikan, idza du'itum ila ta'ami fa'ajibu. Kalau kalian diundang untuk menghadiri satu perjamuan, penuhi undangan itu. Ada undangan makan-makan Pak, penuhi itu undangan. Bagaimana kalau kita sedang puasa? Nabi sebut, sekalipun kamu sedang puasa, penuhi undangan makan-makan itu. Kalau kamu mau batalkan puasamu boleh, tapi kalau mau tetap puasa silahkan datang dan salat. Itu bahasa hadis di situ, datang dan salat.
Nah, ada ulama kita yang kemudian memahami itu secara letterlate, secara bahasa. Sehingga ketika dia puasa ada yang mengundang datang ke rumahnya, itu makan-makan, dia datang dan salat di rumahnya itu baru pulang. Padahal yang dimaksud Nabi di sini bukan salat secara syariat tadi. Yang dimaksud apa? Datang ke rumah orang yang mengundangmu. Kalaupun misalnya tetap mau puasa, paling tidak datang dan doakan tuan rumah itu. Kita puasa Pak, diundang, datang ya saya datang, doakan, tidak usah makan, kemudian kita pulang. Seperti itu kata bid'ah. Jadi ketika ada seseorang yang melakukan satu perbuatan, ada bid'ah itu. Kenapa? Karena dia lihat makna bahasa. Bid'ah tadi secara bahasa yaitu apa yang dilakukan sesuatu yang mukhtara ala ghairi misalnya, tidak ada contoh sebelumnya. Tapi yang melihat secara syariat mengatakan bukan bid'ah. Memang tidak ada contohnya, tidak ada contohnya di masa secara spesifik. Akan tetapi ada dalilnya. Karena masih ada dalilnya berarti dia bukan bid'ah. Contohlah yang sering sekali Pak, misalnya memperingati maulid, ada yang mengatakan bid'ah. Alasannya apa? Tidak pernah Nabi begitu. Alasannya benar, Nabi tidak pernah seperti itu. Tapi dia melihat bid'ah itu hanya secara bahasa. Ada ulama kita yang mengatakan boleh, bahkan itu mustahab, sesuatu yang disukai, karena masih ada dalilnya. Memang bentuk perbuatannya seperti tidak pernah Nabi lakukan, tapi ada dalilnya. Apa itu dalilnya? Agak panjang Pak ya, tapi saya sampaikan untuk memperjelas. Misalnya kalau saya tanyakan, apakah kelahiran Nabi itu adalah nikmat? Nah, nikmat. Pasti semua sepakat, nikmat itu kelahiran Nabi. Laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulah. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman ketika dia mengutus seorang rasul. Berarti nikmat Pak, hadirnya Nabi itu nikmat. Kalau saya tanya lagi, apa kewajiban kita kalau ada nikmat? Mensyukuri nikmat Pak ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan cara mensyukuri nikmat itu salah satunya fahaddits. Ceritakan nikmat itu. Kelahiran Nabi itu nikmat. Kita diperintah mensyukurinya. Dan salah satu meskipun bukan satu-satunya adalah dengan menceritakan nikmat. Maka begitu di hari kelahiran Nabi atau di bulan kelahiran Nabi, kita syukuri nikmat kelahirannya Nabi dengan cara apa? Diceritakanlah bagaimana kelahiran Rasul, bahkan sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, berarti ada dalilnya, meskipun secara spesifik tidak dilakukan seperti itu. Ya, sama Pak ya. Misalnya kalau saya tanyakan, apakah pengajian setiap selesai subuh pada hari Sabtu pekan yang ketiga itu bid'ah atau bukan? Tidak, pengajian subuh begini Pak ini, setiap subuh pekan ketiga, Sabtu pekan ketiga ini bid'ah atau bukan ini Pak? Kalau lihat makna bahasa bid'ah itu tidak pernah Nabi lakukan seperti itu Pak. Tapi secara syariat ini bid'ah atau bukan? Kan bukan bid'ah, masih ada dalilnya. Dan saya kira tanpa saya jelaskan pun mudah kita pahami itu dalil-dalil tentang bahwa ini pasti bukan bid'ah yang dilarang di dalam agama kita. Itu salah satu faktor Pak yang membuat berbeda itu. Kenapa masih berbeda kok ada bid'ah dan bukan bid'ah? Karena ada yang lihat makna bahasa, ada yang lihat makna syariat. Maka sekali lagi saya sangat tegaskan itu. Bid'ah itu bukan apa yang tidak pernah dilakukan Nabi, tapi bid'ah itu yang menyalahi atau yang tidak ada dalil syariatnya, baik dalil umum ataupun dalil khusus. Mungkin itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, termasuk Nabi tidak pernah mungkin lebih akbar. Ya, ya. Karena atau sekarang ada media sosial. Ya, banyak contoh-contohnya. Banyak contoh-contoh.